Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Preman Surga Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam lindungan Allah, dilapangkan rizkinya, dan semoga semua hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin berbagi satu faidah tentang hikmah daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Nabi ketika pulang daripada peristiwa Isra dan Mi'raj tidak hanya diperintah akan sholat 5 waktu, namun masih ada 2 perintah lagi, yang mana hal ini jarang diungkap, jarang disampaikan di beberapa majelis-majelis. Maka pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin berbagi tentang pesan-pesan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Ada 3 hal, ada 3 perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika pulang daripada Isra dan Mi'raj. Dikatakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah Lisailiki Tariqil Akhirah yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, mengambil faedah dari guru beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Pada halaman 125 bab salat, tentang keutamaan salat, fadlus salat, tentang keutamaan salat, dikatakan u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj thalathan. U'tiya shalawatil khamsi wa u'tiya khawatim suratil baqarah wa ghufira liman lam yusyrik billah min ummatihi syai'an al-mukhimat. Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj diberi oleh Allah dengan 3 hal. Pertama, diberi perintah kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, diberikan oleh surat ayat akhir daripada surat Al-Baqarah. Ayat akhir daripada surat Al-Baqarah, ini yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW diberi kabar oleh Allah bahwasanya umatnya Nabi akan diampuni semua dosanya apabila bertobat selama tidak musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hal yang dibawa oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Pertama, tentang sholat. Di kitab yang sama di halaman berikutnya disebutkan sebagian arif billah berkata bahwasanya Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj, ketika naik ke atas langit, bertemu, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika menyaksikan akan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika pulang daripada Isra dan Mi'raj, ketika ingin merasakan kenikmatan ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah memerintah sahabat Bilal untuk mengumandangkan adzan dan untuk sholat, di mana beliau bersabda kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, hiburlah kami wahai Bilal dengan sholat. Karena Rasulullah ketika kangen atau rindu akan kelezatan, kenikmatan ketika bertemu dengan Allah ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah memerintah Bilal untuk melakukan sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, kenikmatan jiwaku telah dijadikan di dalam sholat. Artinya orang yang sholat dengan sungguh-sungguh akan merasakan kenikmatan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pembahasan tentang sholat, namun Al-Fakir tidak akan membahas secara detail pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua mengenai surat akhir atau
ayat di surat Al-Baqarah. Ayat akhir di surat Al-Baqarah. Salah satu kitab menerangkan tentang fadilah daripada ayat ini dikatakan di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad halaman 161. Qala al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi berkata, rawaina fi sahihaini an Nabi Mas'ud al-Ansari al-Badri an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, Rasulullah bersabda, al-ayatani min akhiri suratul Baqarah man qara'a bihima fi lailatin kafatahu. Dua ayat di akhir surat Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya, maka ketika membaca di satu malam, maka Allah akan mencukupinya. Kafatahu, mencukupinya. Kemudian makna kafatahu atau mencukupi ini ulama khilaf pendapat, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kafatahu di situ mengandung arti kafatahu minal afati fi lailati, akan terhindar daripada keburukan-keburukan pada malam tersebut. Kemudian pendapat yang kedua, kafatahu min qiyami lailati, artinya ketika membaca dua ayat di akhir surat Al-Baqarah akan menjadi ganti daripada qiyamul lail, artinya akan mendapatkan fadilah seperti orang yang bangun malam. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, wa juzu ayurada biha al-amrani jami'an, boleh menghendaki keduanya. Intaha kalamun Nawawi. Itu mengenai surat ayat akhir di surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga mengenai harapan daripada umatnya Nabi Muhammad, apapun dosanya kecuali musyrik, insya Allah akan diampuni oleh Allah ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini pesan-pesan yang dibawa oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.